Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 140. Ratu Kenaka kaget bercampur malu. Untuk menjaga kehormatan dirinya, cepat-cepat ia membentak sambil membuang sisa pedangnya. Jahanam! Kau hanya bisa mematahkan pedang, tapi tak becus meraba selembar kulitku. Sangaji tersenyum, ia mengibaskan pedang kayunya sambil berkata mengajak kepada 4 pendekar penantangnya. Mari kita mulai. Panjang Mas dan alang-alang Cakrasasmita yang tidak sabar lagi, segera membentak kepada Ratu Kenaka. Kau pergi atau ikut bertempur? Iya. Sahut Ratu Kenaka tergagap-gagap. Iya, bagaimana? Ya, aku. Panjang Mas tak sabar lagi. Terus saja ia mendorong. Di luar dugaan Ratu Kenaka tidak mengelak. Bahkan tubuhnya lantas kena geser, namun sikapnya tidak berubah. Maka tahulah orang, bahwa tubuh Ratu Kenaka tak bisa berkutik lagi entah apa sebabnya. Itulah akibat ilmu sakti Sangaji. Di tepi pantai dahulu, ia sudah berlatih menyalurkan hawa sakti lewat pedang Sokayana. Kini dengan lewat pedang kayunya, ia menyerang Ratu Kenaka. Tak ampun lagi, Ratu Kenaka kena diserang suatu tenaga sakti yang tiada nampak. Tahu-tahu, tubuhnya menjadi kejang. Kakinya tertanam di dalam tanah tak ubah sebuah arca. Wah, belum lagi menjenguk neraka, tubuhnya sudah kaku. Hai, anak muda. Lain kali, kau ajari aku ilmu siluman begini tanggung biniku, tak bisa mengumbar mulut lagi, seru Begok. Diam-diam Panjang Mas dan alang-alang Cakrasasmita terkejut. Seperti berjanji, mereka memijat-mijat tubuh Ratu Kenaka hendak melancarkan aliran darahnya. Namun betapa mereka berusaha, tetap saja Ratu Kenaka tak dapat dipulihkan seperti sedia kala. Dengan peristiwa itu, teranglah sudah bahwa mereka sudah kalah dalam satu babak. Mulai, tiba-tiba alang-alang Cakrasasmita menggerung. Pedangnya berkelebat membabat kepala Sangaji. Panjang Mas tak mau ketinggalan pula. Cepat ia membarengi menusuk dada. Setelah itu, kakek Begok dan Sianyar menyapu kaki dan pinggang. Luar biasa cepat dan berbahaya serangan berbareng itu. Namun dengan sedikit menggeserkan tubuh, tiba-tiba Sangaji sudah lolos dari rantai serangan. Tubuhnya berkelebat menerobos tebasan senjata mereka tak ubah bayangan yang tak dapat tersentuh. Tatkala mereka hendak menyusuli serangannya yang kedua, Sangaji sempat mengibaskan pedang kayunya. Mereka mundur dengan berbareng. Cepat Panjang Mas membelokkan pedangnya menusuk tulang rusuk. Ia berharap agar Sangaji menarik pedang kayunya untuk mempertahankan diri. Sangaji terpaksa menangkiskan pedang kayunya. Tangan kirinya mengebas golok Sianyar. Bagus, seru Panjang Mas di dalam hati. Kau berani menangkis pedangku. Tapi masakan pedang kayumu tahan berlawanan dengan pedang pusaka. Ia mengedipi alang-alang Cakrasasmita. Pendekar ahli pedang itu, dengan cepat dapat menangkap isyarat rekannya. Pedangnya terus saja miring sambil mengeluarkan bunyi suara berdengung. Mampus, teriaknya sambil menebas. Di luar dugaan, Sangaji masih dapat menyelamatkan pedang kayunya. Bahkan dengan gerakan lembut, tiba-tiba pedangnya sudah menempel pedang alang-alang Cakrasasmita. Kemudian suatu tenaga halus, menggoncangkan pedang Panjang Mas. Terang! Pedang Panjang Mas terdorong ke samping menangkis golok Begok. Hayah, kenapa kau menangkis seranganku? Teriak kakek angin-anginan itu. Muka Panjang Mas berubah. Meskipun benar tuduhan kakek Begok, namun tak sudi mengakui. Bentaknya, kaulah yang kurang waspada. Panjang Mas dan alang-alang Cakrasasmita meskipun anak didik perguruan lain, namun intisari ilmu pedangnya boleh dikatakan sama. Setiap kali Panjang Mas melontarkan serangan, secara wajar serangan alang-alang Cakrasasmita membantu dari sudut lain. Sehingga dengan tak sengaja, merupakan ilmu pedang gabungan yang serasi dan rapat. Sedangkan ilmu golok kakek Sianyar dan Begok sudah diketahui berasal dari satu sumber dengan ilmu pedang mereka. Hanya saja, gerakan jurusnya bercorak lain, karena mereka bersenjata golok. Namun setelah mereka bekerja sama, permainan mereka lambat laun menjadi serasi dan saling menambal kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangannya. Dengan begitu, permainan mereka makin nampak menjadi teratur dan lancar sekali. Semenjak tadi Sangaji sadar, bahwa ia akan menghadapi suatu perlawanan yang berbahaya.
Namun tak pernah ia menduga bahwa permainan mereka yang timbal balik dan rapat itu benar-benar tak dapat dipecahkan. Beberapa kali ia menghadapi detik-detik bahaya. Sayang, ia tak bersenjata pedang besi atau baja. Karena itu, tak berani ia menangkis suatu gempuran langsung. Sekali pedang kayunya patah, ia akan bertambah sulit. Sekonyong-konyong ia melihat berkelebatnya golok sianyer yang membabat dari bawah. Cepat ia melejit. Di luar dugaan pedang alang-alang Cakra Sasmita memegat gerakannya. Pada saat itu juga, terdengarlah suara Panjang Mas berteriak pasti. Mampus! Dan pedangnya bersuing membabat lehernya. Tanpa berpikir panjang lagi, Sangaji menggerakkan jari-jarinya. Ia menempel pedang alang-alang Cakra Sasmita sambil memunahkan golok sianyer. Kemudian tenaga saktinya membendung pedang Panjang Mas. Tetapi golok begok tiba-tiba merangsang hebat. Belum lagi ia mengerahkan tenaga untuk menyapunya, mereka bertiga yang kena tangkis sudah dapat membebaskan diri. Kemudian dengan serentak mencecar suatu serangan berantai yang dahsyat luar biasa. Tak mengherankan bahwa Sangaji benar-benar repot. Dalam 1000 kerepotannya mendadak teringatlah dia kepada Ratu Kenaka. Terus saja ia melesat bersembunyi di belakang tubuh Ratu Kenaka. Pada saat itu Panjang Mas melontarkan suatu serangan berbahaya. Cepat Sangaji berputar di belakang punggung Ratu Kenaka. Kalau Panjang Mas tidak menarik pedangnya, pasti tubuh Ratu Kenaka akan terbelah menjadi dua. Dalam kagetnya, Ratu Kenaka sampai menjerit. Hai! Hai! Apabila alang-alang Cakra Sasmita mencegat dari arah yang bertentangan, kembali lagi, Sangaji berlindung di balik punggung Ratu Kenaka. Demikianlah terjadi beberapa kali. Sekali ia pernah mencoba meraba mereka dengan pedang kayunya. Tapi hasilnya nol besar. Bahkan pahanya kena tusuk golok sianyer. Maka cepat-cepat ia berlindung di belakang punggung Ratu Kenaka sambil mengamat-amati corak permainan mereka yang bagus luar biasa. Namun tetap saja ia belum memperoleh titik tolak serangan mereka, sehingga terpaksalah ia bermain kucing-kucingan. Pikirnya di dalam hati, benar-benar mataku picak sekali. Terlalu rendah aku menilai ksatria-ksatria Jawa Barat. Kini aku benar-benar menumbuk batu. Apakah yang harus kulakukan untuk melawan mereka? Sangaji benar-benar dalam keadaan bingung. Ia mengira bahwa setelah mengantongi ilmu sakti keris Kiai Tunggul Manik, akan dapat melawan semua ilmu sakti di persada bumi ini. Ia lupa bahwa dirinya belum memiliki ilmu sakti yang berada pada guratan pusaka Bende Mataram yang masih merupakan teka-teki besar baginya. Karena itu, meskipun guratan ilmu sakti Kiai Tunggul Manik merupakan sumber pokok dari sekalian ilmu sakti di kolong jagat ini, namun belum memuat titik tolak rahasianya. Sangaji bukan titisari yang berotak cerdas luar biasa. Meskipun tidak boleh digolongkan manusia berotak bebal, namun reaksi atau daya tanggapan pikirannya tidaklah secepat titisari. Maka untuk sekian lamanya, tetap saja ia belum menemukan titik rahasia permainan gabungan mereka. Waktu itu, darahnya terus menetesi bumi tiada hentinya. Meskipun luka yang dideritanya tidak parah, namun nampaknya ia menanggung suatu kerunyaman. Dalam pada itu, terdengarlah suara tertawa penonton bergegaran. Mereka bukan mentertawakan keadaan Sangaji tetapi Ratu Kenaka yang tetap berdiri tegak bagaikan sebuah patung belaka. Karena itu dipergunakan sebagai perisai oleh Sangaji, maka setiap kali suatu serangan tiba-tiba, hatinya seperti tercabut dari dadanya. Oleh rasa kagetnya, ia memekik-mekik, hai, atau hayah. Terang sekali, ia mau mengelak atau menghindar. Namun tubuhnya tak dapat digerakkan, sehingga ia hanya dapat mempergunakan suara mulutnya belaka. Inilah yang menggelikan penonton kedua belah pihak. Panjang Mas rupanya tidak begitu senang dengan Ratu Kenaka. Apalagi, ia kini merasa dirintanginya. Setiap kali serangannya nyaris mengenai tubuh Sangaji, selalu gagal karena Sangaji berlindung di belakangnya. Seketika itu juga timbullah rasa gemasnya hendak membelah tubuh Ratu Kenaka saja. Namun mengingat bahwa Ratu Kenaka adalah seorang pendekar besar pula, terpaksalah ia membatalkan maksudnya. Kakek Bego rupanya tahu membaca keadaan hati Panjang Mas. Jangan dikira ia seorang pendekar yang tolol benar-benar. Terus saja ia berteriak, "Panjang Mas! Kau tak sampai hati membunuh pendekar beracun ini? Baik, kau tak sampai hati tapi aku tidak. Lihat. Siapa bilang aku tak sampai hati?" tungkas Panjang Mas dengan sengit. Mereka berdua membabat tubuh Ratu Kenaka dengan berbareng.
Sang Haji terkejut. Dalam detik-detik itu terlintaslah suatu pertimbangan dalam benaknya. Pikirnya, dia mati, karena aku menggunakannya sebagai perisai. Kalau sampai mati, pastilah akan timbul suatu persoalan baru lagi. Inilah yang tidak kuinginkan. Dengan tangan kirinya ia mengibas. Suatu tenaga dahsyat luar biasa membendung golok kakek begok sampai terguncang miring. Sedangkan pedang panjang mas hampir-hampir terpatah dari genggamannya. Tetapi pada saat itu mendadak terdengar suatu kesiur angin. Itulah sambaran golok Sianyar yang turun menebas pundak. Cepat Sang Haji mengelak. Di luar dugaan, golok Sianyar menyelonong terus mengancam tubuh Ratu Kenaka. Betapa dahsyat tebasan itu, tapi apabila Sianyar mau pasti dapat ditahannya. Sebaliknya Sianyar tidak bermaksud demikian, ia hanya berteriak nyaring. Hai Ratu Kenaka! Awas! Terang sekali, Sianyar bisa berbuat licik. Setiap orang tahu bahwa Ratu Kenaka tak dapat berkutik. Namun ia berpura-pura tak dapat menguasai goloknya. Di luar dugaan, begitu golok Sianyar hampir tiba pada sasarannya, suatu tenaga besar membentur goloknya. Sianyar mundur 2 langkah dengan terhuyung-huyung. Melihat Sang Haji menyelamatkan jiwanya 2 kali berturut-turut, gugurlah rasa permusuhan Ratu Kenaka. Malahan dengan diam-diam, Ratu Kenaka mengucapkan rasa terima kasih tak terhingga. Tetapi waktu itu serangan mereka berempat justru beralih kepadanya. Mau tak mau hatinya menjadi kecut. Menyaksikan perbuatan mereka, anak murid Gunung Mandalagiri serta pendekar-pendekar pihak penyerbu lainnya menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka tak sependapat dengan perbuatan itu. Bahkan dalam hati mereka merasa malu. Seumpama Sang Haji akhirnya tertimpa suatu malapetaka semata-mata menyelamatkan jiwa Ratu Kenaka, mereka akan ikut berduka cita. Serangan Sianyar dan Begok tak pernah surut. Juga Panjang Mas dan alang-alang Cakrasasmita. Mereka mencecar Sang Haji terus-menerus dan sekali-kali menyerang Ratu Kenaka yang tak dapat berkutik. Mereka sadar bahwa untuk menyerang Sang Haji tidaklah mudah. Satu-satunya pancingan ialah apabila mereka tiba-tiba menyerang Ratu Kenaka. Dengan serangan itu, Sang Haji terpaksa bergerak untuk menolong. Kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Panjang Mas dan alang-alang Cakrasasmita untuk melontarkan suatu serangan dari belakang punggung. Setelah berlangsung beberapa kali, lambat laun serangan mereka beralih kepada Ratu Kenaka. Tipu muslihat demikian benar-benar merisaukan hati Sang Haji. Sebab ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri saja, tetapi pun keselamatan nyawa Ratu Kenaka. Mereka pandai berpikir juga. Kalau aku sampai lengah, bukankah nyawa Ratu Kenaka akan musnah? Apa perlu mengorbankan dia? Pikir Sang Haji. Memperoleh pikiran demikian, segera ia melontarkan suatu pukulan dahsyat. Mereka kena dimundurkan dengan berbareng dan pada saat itu pula ia membebaskan tubuh Ratu Kenaka. Kakek Sianyar rupanya berpenasaran. Begitu ia tegak kembali terus saja menyerang Sang Haji. Tapi serangannya kena dipunahkan dengan gampang, ia terpental ke samping dan tepat berada di depan Ratu Kenaka. Tanpa menyia-nyiakan waktu yang baik, ia mengayunkan tangannya hendak menebas leher Ratu Kenaka. Namun Sang Haji benar-benar waspada. Tangan kirinya segera menghadang, sehingga mau tak mau Sianyar terpaksa menarik serangannya. Tak terduga, bahwa Ratu Kenaka kini sudah bisa bergerak dengan bebas. Begitu ia menarik goloknya, tinju Ratu Kenaka singgah di hidungnya. Plak! Seketika itu juga, darahnya menyembur dari lubang hidungnya. Peristiwa itu terjadi dengan tak terduga sama sekali. Para pendekar kedua belah pihak tahu bahwa ilmu Sianyar jauh lebih tinggi daripada Ratu Kenaka. Apa sebab sampai kena kempelangan begitu mudah? Soalnya, karena kakek itu tak pernah menduga bahwa Ratu Kenaka dapat bergerak seperti sedia kala berkat pertolongan Sang Haji. Perubahan yang mendadak itu benar-benar mengibuli penglihatannya. Hai! Kenapa kau? Kata Sianyar. Kenapa bagaimana? Bentak Ratu Kenaka. Alang-alang Cakrasasmita menengahi, ambil senjatamu dan bantulah kami. Enak saja kau main perintah. Aku ini apamu, sampai kau berani memerintah, potong Ratu Kenaka. Tanpa memedulikan mereka, ia terus hendak memundurkan diri. Di luar dugaan Begok, menghadang di tengah jalan dan terus menyerang. Namun Ratu Kenaka bukan pula seorang pendekar murahan. Meskipun tak bersenjata, masih bisa ia mengelak. Hanya saja, ia kalah cepat.
Tahu-tahu siku Begok menyodok dadanya. Dan ia terhuyung mundur sambil melontarkan darah segar. Alang-alang Cakrasasmita rupanya panas hati pula, karena kena dampratan. Sekali ia mengayunkan tangan kirinya dan tubuh Ratu Kenaka terangkat naik. Kemudian dilemparkan jauh nyaris tiba pada garis gelanggang. Hebatnya lagi, ia masih bisa pula melontarkan serangan berantai terhadap Sangaji. Ilmu pedang alang-alang Cakrasasmita sesungguhnya merupakan ilmu pedang bernilai tinggi. Sekarang ia bergabung dengan Panjang Mas. Hebatnya tak terkatakan lagi. Dalam pada itu kedua kakek dari Muara Binuangeun tidak membuka mulut lagi. Mereka nampak bersungguh-sungguh. Serangan-serangan mereka kian teratur dan berbahaya. Ini disebabkan karena tiada lagi halangan. Ratu Kenaka sudah terbuang jauh. Dengan demikian, serangan mereka benar-benar mengancam keselamatan Sangaji. Sangaji sendiri sebenarnya tidak terlalu khawatir menghadapi mereka. Tenaga saktinya yang tiada bandingnya di dunia jauh lebih ulet daripada mereka. Seumpama dipaksa untuk bertempur 1 hari 1 malam, takkan mengalami suatu kemunduran. Sebaliknya kerjasama mereka berempat pun tidak gampang-gampang untuk dapat digempur hancur. Sebab yang satu menjaga, sementara lainnya bergerak menyerang. Lagi pula, tipu muslihat dan keragaman corak pertempurannya selalu berubah dan tiada habis-habisnya. Pertarungan sengit ini membuat setiap penonton berdebar-debar hatinya. Mereka tahu bahwa ilmu gabungan Jawa Barat merupakan suatu ilmu sakti yang bernilai sangat tinggi. Sebaliknya, tenaga sakti Sangaji yang luar biasa bukan pula berada di bawahnya. Kedua corak permainan mereka benar-benar bermutu sangat tinggi. Rupanya bertitik tolak pada suatu sumber yang sama. Bedanya corak ilmu gabungan mereka lebih banyak ragamnya. Sedangkan ilmu pertahanan Sangaji yang diperlihatkan sangat sederhana dan utuh. Kedua pedang Panjang Mas dan alang-alang Cakrasasmita terus mendesak dengan tekanan makin lama makin berat. Sedangkan kedua golok Begok Sianyer terus-menerus merangsek dari arah yang bertentangan. Beberapa kali Sangaji mencoba meloloskan diri dari kepungan mereka dengan menggunakan ilmu Mayangga Seta. Ia selalu berhasil. Dan apabila mau, sebenarnya ia bisa melarikan diri dengan mengandalkan ilmu larinya yang takkan terkejar oleh mereka. Tapi hal itu berarti pula, bahwa ia gagal hendak menolong keruntuhan himpunan Sangkuriang. Satu-satunya jalan, ia harus bertahan serapat-rapatnya dengan sekali-kali melontarkan pukulan ilmu sakti Kumayan Jati. Dan kemudian setelah letih, ia akan melancarkan serangan balasan. Sama sekali tak diduganya, bahwa mereka berempat sesungguhnya merupakan 4 pendekar yang ulet dan tabah. Serangan-serangan mereka tiada nampak kendor. Malahan sama sekali tiada nampak tanda-tanda letih atau payah. Maka terpaksalah Sangaji bertahan sedapat-dapatnya sambil mengamat-amati rahasia ilmu mereka. Alang-alang Cakrasasmita dan kawan-kawannya meskipun merasa diri unggul, namun dalam hati mereka termasuk tokoh-tokoh pimpinan penyerbu. Menurut pantas, mereka tak boleh main keroyok terhadap seorang lawan. Untung, Sangaji tadi sudah mengalahkan pendekar Sindung Riwut yang disegani lawan dan kawan. Dengan demikian, mereka tak usah khawatir akan merosot pamornya dalam percaturan hidup. Lambat laun, serangan Sangaji terasa makin sempit. Malahan hampir-hampir tak dapat membuat suatu serangan balasan. Tetapi sebaliknya, mereka berempat tak dapat juga menyentuh tubuhnya. Apabila senjata mereka nyaris meraba kulit Sangaji, tiba-tiba saja menebas udara kosong. Dan tubuh Sangaji sudah berada di tempat lain dengan suatu gerakan yang sukar dimengerti. Namun mereka adalah golongan pendekar yang sudah banyak makan garam. Makin sudah menghadapi lawan, makin sadarlah mereka. Seperti berjanji, mereka kian tekun dan tidak gegabah. Mereka sadar, apabila keburu nafsu pastilah akan gagal. Dengan demikian, serangan mereka kini berubah menjadi tertib. Dan tidak lagi asal menyerang seperti tadi. Maka corak pertempuran mereka kini berubah seperti saling bertahan dan saling mengamat-amati. Saat demikian, dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh tiap-tiap perguruan untuk memberi keterangan atau pengajaran terhadap murid-murid dari tingkatan rendah. Para pendekar himpunan Sangkuriang yang masih saja belum bisa berkutik, tidak pula tinggal diam. Otong Surawijaya yang selamanya bermulut usilan terus saja berseru, "Hai Tatang Sontani! Selamanya kau berotak encer. Coba bagaimana pendapatmu?" "Andangkara lebih hebat daripadaku," sahut Tatang Sontani pendek. "Aku bertanya kepadamu, bukan dia," damprat Otong Surawijaya. "Lihatlah.
Ilmu pemuda itu sangat aneh. Meskipun ia masih bisa mengelak, namun ilmu gabungan mereka makin lama makin sukar diraba. Apa sebab? Apa sih hebatnya? Bukankah mereka bertitik tolak pada 8 penjuru angin, sahut Tatang Sontani. 8 penjuru angin bagaimana? Otong Surawijaya mendesak. Tokoh-tokoh himpunan Sangkuriang yang menggeletak tak dapat berkutik itu, bukanlah pendekar-pendekar lumrah. Mereka berkepandaian sangat tinggi. Meskipun tubuhnya kini tak dapat berkutik, namun pikirannya masih bekerja seperti biasa. Itulah sebabnya, mereka bisa berpikir dengan leluasa. Dan semenjak tadi, Sangaji tahu bahwa mereka ikut berprihatin. Dan begitu mendengar percakapan mereka, segera ia menaruh perhatian. Kata Tatang Sontani, 8 penjuru angin yang diputar balik. Lihatlah dengan saksama. Setiap kali mereka hendak menyerang, pasti mereka bergerak mundur. Kemudian maju ke titik pusat. Tiba-tiba memasuki penjuru seorang di depannya. Iya, aku tahu. Cuma garis serangan mereka tidak lurus. Apa sebab? Baiklah kuterangkan agak jelas. Penjuru 1, timur. Lantas barat, selatan dan utara. Terbagi 4 penjuru lagi. Timur laut, tenggara. Barat laut dan barat daya. Jadi 8 penjuru. Tetapi mereka tidak melalui garis lurus. Mereka membagi lagi menjadi 8 garis pecahan. Dengan demikian menjadi 16 pecahan. Kemudian mereka membuat garis lingkaran menjadi 4 bagian. Jumlahnya sekaligus menjadi 4x16 64 garis titik tolak. Kalau ini dikalikan secara timbal balik sekaligus berjumlah 64x64. Masih pula mereka menggunakan garis-garis miring yang berjumlah 64x9. Nah, berapa jumlahnya? Kau hitunglah sendiri. Biar aku mendengarkan saja, gerutu Otong Surawijaya. Tiba-tiba Tubagus Simuntang menyahut, itulah mudah. Semua berjumlah 4096, 666, 4762 garis. Bagus. Sekarang kalikan timbal baliknya, seru Tatang Sontani. Itulah ruwet sekali. Apakah maksudmu 4762x 4762? 22.676.644. Ya. Siapa mau menghitung begitu, tungkas Otong Surawijaya. Kalau begitu, masakan berarti pula bahwa pemuda itu tidak dapat mengatasi mereka? Tatang Sontani tak segera menjawab. Sebaliknya Andangkara yang selama itu berdiam diri, kemudian menyambungi. Otong Surawijaya, kau menguasai ilmu Jala Sutra Indrajaya. Masakan tak mengerti perdamaian mereka? Apakah titik tolaknya sama? Kenapa tidak? Betapa ruwet permainan mereka, namun kaki mereka tetap berpijak pada titik tolak serangan mereka. Apabila anak muda itu bisa mendahului, pastilah mereka bakal keripuhan. Karena sekali kena didahului, membuat permainan timbal balik mereka macet di tengah jalan. Ya, bagus. Bagus, seru Otong Surawijaya gembira. Namun tiba-tiba jadi prihatin. Katanya, tapi iblis siapa yang bisa bergerak secepat itu? Simuntang pasti mampu, kata Dadang Wiranata. Ya. Apakah pemuda itu bisa menyamai kegesitan Simuntang? Itulah soalnya, kata Otong Surawijaya. Otong, seru Simuntang. Kunyatakan sekarang, bahwa dibandingkan dengan pemuda itu, ilmu lariku jauh berada di bawahnya. Bahkan aku pantas menjadi muridnya. Kau percaya? Tidak. Mendengar percakapan mereka, Sangaji tersadar. Ia sudah mempunyai pengalaman melawan barisan Jala Sutra Indrajaya. Untuk melawan mereka, ia harus mengadu kegesitannya. Dan ia berhasil. Oleh ingatan itu segera ia mengamat-amati gerak tipu mereka. Benar juga. Meskipun sangat ruwet dan selalu berubah, namun kedua kaki mereka tetap berpijak kepada kiblat 8 penjuru angin. Gerak-gerik mereka serasi dan saling menutup. Apabila yang satu maju, lainnya menimpali. Dan yang dua menjaga kelemahan mereka. Begitu terjadi suatu perubahan, dengan cepat mereka menggeser dan kembali saling menimpali. Sebenarnya, Sangaji bukanlah seorang pemuda yang pandai ilmu berhitung seperti Titisari. Namun ia sudah memiliki ilmu sakti tertinggi di dunia.
Begitu melihat, maka berkelebatlah ragam ukiran keris sakti Kiai Tunggul Manik dalam benaknya. Bagaimana cara memecahkan, segera ia mengetahui dengan jelas. Itulah disebabkan, karena kunci titik tolaknya sudah terdapat dengan terang gamblang. Maka kini, ia tidak lagi kelabakan melayani gerak tipu muslihat mereka. Biarlah aku mengamat-amati sekali lagi, pikirnya. Alang-alang Cakrasasmita dan Panjang Mas waktu itu nampak makin bersemangat. Apalagi kedua kakek Sianyer dan Begok benar-benar menguasai gerak tipu muslihat ilmu goloknya. Maka serangan mereka mendadak menjadi kian rapat dan dahsyat. Sebaliknya Manik Angkeran yang juga mendengarkan uraian tokoh-tokoh sakti himpunan Sangkuriang menjadi khawatir. Sebagai seorang tabib, ia lebih cepat dapat dibuatnya mengerti tentang lika-liku persoalan betapa rumit pun. Ia sadar bahwa pemecahannya tidaklah mudah. Mengingat Sang Haji masih saja belum berdaya menghadapi mereka, hatinya tak tahan lagi. Terus saja ia berteriak. Apa-apaan ini? 4 orang mengeroyok seorang lawan. Masakan tidak malu? Bangsat, maki Panjang Mas. Kau monyet kecil apa perlu ikut campur? Kau tahu bahwa kawanmu bakal mampus bukan, ejek alang-alang Cakrasasmita. Karena rahasia hatinya kena terbongkar, mulut Manik Angkeran mendadak tergugu. Sebaliknya diam-diam Sang Haji terharu melihat sepak terjang Manik Angkeran yang selalu menaruh perhatian atas keselamatannya. Maka dengan tertawa gelak ia berkata, kau tak usahlah gelisah. Ilmu begini macam, sebenarnya belum bisa merobohkan aku. Kau percaya? Tidak. Tentu saja aku percaya, sahut Manik Angkeran. Enak saja kau mengumbar mulut, potong Panjang Mas. Kalau bisa meruntuhkan kami, hayo buktikan. Kalian ingin aku membuktikan, kata Sang Haji. Cobalah, kalau mampu, bentak alang-alang Cakrasasmita. Apa taruhannya? Kalau kami kena kau runtuhkan, kami semua akan meninggalkan gunung. Benarkah itu? Ucapan seorang laki-laki. Bagus. Dan kau bagaimana, Aki? Aku, sahut Begok. Aku sih, mau saja. Tapi anak muda, bagaimana kau bisa mengalahkan kami? Jangan cerewet, bentak Sianyer. Mereka berempat terus melancarkan serangan lagi. Tiba-tiba Sang Haji melangkah 2 langkah ke kiri. Pedang kayunya dikibaskan ke kanan. Suatu angin dahsyat berkesiur menghantam punggung Sianyer. Ia terpaksa bergeser mundur. Karena pergeseran itu, mereka ikut merubah titik serangan. Tak terduga, Sang Haji mendesak lagi ke kiri dan membarengi mengibaskan pedang kayunya. Terang! Entah apa sebabnya, pedang Panjang Mas sekonyong-konyong membentur golok Begok. Itulah ilmu sakti ukiran Kiai Tunggul Manik yang tertinggi. Namanya, ilmu Guntur Wijaya atau ilmu adu sakti. Maksudnya mengadu 2 kekuatan lawan yang saling bertentangan kedudukannya. Sudah barang tentu, ilmu demikian tak pernah termasuk dalam perhitungan mereka. Panjang Mas hanya terkejut, ia mengira dirinya tak becus menguasai sasaran pedangnya. Sebaliknya, Begok yang kena bentur segera memutar goloknya kencang-kencang. Dengan memberi isyarat kepada Sianyer ia merangsek Sang Haji. Tak terduga, golok mereka tiba-tiba menjadi miring arahnya dan menghantam pedang Panjang Mas dan alang-alang Cakrasasmita dengan berbareng. Cepat-cepat mereka berputar arah. Tapi sekali lagi, mereka saling berhantam, sehingga kakek Begok berkaok-kaok. Hai! Hai! Bocah ini mempunyai ilmu siluman. Awas jangan sampai kena perangkapnya. Mendengar seruan Begok, Panjang Mas tersadar. Segera ia menggeser tempat ke kiri. Tapi dengan gerakan sedikit, Sang Haji kembali mengacaukan serangan gabungan mereka. Dan kembali mereka saling menikam. Pantat mendengar seruan Begok, Panjang Mas tersadar. Segera ia menggeser tempat ke kiri. Tapi dengan gerakan sedikit, Sang Haji kembali mengacaukan serangan gabungan mereka. Dan kembali mereka saling menikam. Begok kena tusuk. Sebaliknya lengan Panjang Mas terluka pula. Sianyer dan alang-alang Cakrasasmita tidak bebas pula dari suatu luka. Masing-masing mendapat hadiah 1 tusukan yang agak lumayan pula parahnya. Perubahan yang aneh itu, membuat Sianyer berseru dengan tergopoh-gopoh. Begok! Jangan bingung bocah ini pandai ilmu gila. Ia terus menjejak tanah menyambar dari atas. Sang Haji mengibaskan tangan. Dan serangan Sianyer beralih mengarah Panjang Mas.
Gugu Panjang Mas menyabetkan pedangnya hendak menangkis. Tahu-tahu Golok Begok menebas perutnya. Dalam gugupnya, ia sampai menjerit, maka dengan mati-matian alang-alang Cakrasasmita memegat arah tebasan golok itu. Tak terduga sama sekali, bahwa golok Sianyer tiba-tiba memukul kepalanya. Itulah akibat ilmu sakti Sangaji yang diatur demikian rupa, sehingga sekali lagi mereka saling melukai. Dan begitulah, dalam sekejap mata saja ilmu gabungan mereka hancur. Penonton kedua belah pihak menjadi gempar berbareng heran. Mereka melihat Sangaji menggoyang-goyangkan pedang kayunya. Dan Golok Begok kembali kena dibelokkan menghantam pinggang alang-alang Cakrasasmita. Sebaliknya pedang Panjang Mas menusuk tulang rusuk Sianyer. Beberapa saat kemudian, sekonyong-konyong kedua pedang Panjang Mas dan alang-alang Cakrasasmita saling menghantam. Dan kedua kakek itu pun saling bertempur dengan serunya seperti kemasukan setan. Sampai di situ, teranglah sudah, bahwa Sangaji berhasil menghancurkan ilmu gabungan keempat pendekar sakti yang merupakan tokoh pimpinan penyerbuan. Hanya saja, mereka tak mengerti bagaimana cara Sangaji mengacaukan permainan mereka. Di antara para pendekar himpunan Sangkuriang, hanya Tatang Sontani sendiri yang memahami ilmu sakti Sangaji. Ia memiliki ilmu sakti Tunggul Wulung yang dapat pula mengalihkan tenaga lawan seperti yang pernah dibuktikan tatkala ia dikeroyok rekan-rekannya di Pendapa Agung. Namun tak pernah ia mengira bahwa di jagat ini ada seorang pemuda yang dapat melatih ilmu sakti semacam itu demikian sempurnanya. Maka kali ini, benar-benar ia merasa kagum dan takluk. Makin lama Sangaji makin keras menggoyangkan pedang kayunya. Itulah cara dia mengalihkan titik pusat sasaran serangan. Sewaktu keempat lawannya kena ditarik ke titik pusat, tangan kirinya berputar-putar melepaskan ilmu ciptaan Kiai Kasan Kesambi, Suradira Lebur Dening Pangastuti. Hebat akibatnya. Keempat pendekar itu mendadak saja seperti kena seret suatu arus gelombang dahsyat. Tahu-tahu mereka saling bertempur dengan serunya. Tidak peduli mereka berusaha hendak membebaskan diri, namun tetap saja mereka terlengket pada garis lingkaran. "Sianyer," teriak Begok. "Kenapa kau malah menggebuk aku? Aku hendak menebas bangsat cilik ini. Masakan aku menyerang kau, damprat Sianyer." Kalau begitu, golokku mungkin menghantam tengkukmu," seru Begok. Benar juga. Begitu ia menebaskan goloknya ke arah leher Sangaji, mendadak saja berubah arah. Dengan derasnya, goloknya benar-benar mengancam tengkuk kakak seperguruannya. Alang-alang Cakrasasmita yang bergerak hendak menimpali permainan mereka, terguncang pula pedangnya. Hampir saja pedangnya menusuk ulu hati Panjang Mas. Dan mengalami perubahan demikian, Panjang Mas lalu melemparkan pedangnya ke tanah. Kemudian mundur meninggalkan gelanggang. Sebaliknya Begok masih penasaran, ia melemparkan goloknya pula, tapi dengan mendadak menghantam dada Sangaji dengan tinjunya. Dengan tersenyum Sangaji mengibaskan tangan. Dan tinju Begok membelok arahnya dan menggebuk tengkuk Panjang Mas yang sedang berjalan meninggalkan gelanggang. Keruan saja Panjang Mas terkejut mendengar kesiur angin. Cepat ia menyongsong serangan itu. Bres! Kedua pendekar itu terjengkang mundur dengan berbareng. Panas hati alang-alang Cakrasasmita melihat rekannya diserang kakek Begok. Dalam keadaan tak berjaga-jaga, pedangnya hendak menyambar. Sekonyong-konyong Panjang Mas berteriak, "Lemparkan pedangmu. Dia tak bermaksud menyerang aku." Mendengar teriakan itu, alang-alang Cakrasasmita membuang pedangnya jauh-jauh. Kemudian dengan pandang kagum luar biasa, ia mengamat-amati wajah Sangaji. "Anak muda, kau hebat. Aku akan menepati ucapanku," katanya dengan menghela napas. Agaknya himpunan Sangkuriang masih jaya. Sudah terang keruntuhannya tinggal di ambang pintu siapa mengira, tiba-tiba muncullah engkau sebagai dewa penolong. Selamat. Setelah berkata demikian, ia melambaikan tangannya. Lalu mendahului turun gunung. Para pendekar lainnya dengan berdiam diri pula mengikuti dari belakang. Panjang Mas, kakek Begok dan Sianyer serta Ratu Kenaka tidak lagi membuka suara. Mereka mengakui alang-alang Cakrasasmita sebagai pimpinan penggerbekan. Sekarang ia sudah menyatakan turun gunung. Maka mereka tak berhak untuk membangkang. Demikianlah sebelum sore hari tiba, lembah ketinggian Gunung Cibugis telah bersih dari kaum penyerbu. Ketenangannya mulai meresap dan mengalir ke dalam tubuh tiap himpunan Sangkuriang. Sangaji sendiri waktu itu mendadak saja terpaku tak ubah arca. Seluruh tubuhnya terasa lemah lunglai.
Bukan karena ia telah kehilangan tenaga, tetapi semata-mata oleh kegoncangan hatinya. Selama hidupnya belum pernah ia berbicara selincah itu. Menilik wataknya yang sederhana dan pendiam, terang sekali bahwa kejadian demikian adalah semata-mata memaksa diri, demi keselamatan himpunan Sangkuriang. Oleh hebatnya pertentangan antara wataknya yang asli dan kesadaran akalnya, kini ia tergempur dari dalam. Seperti tiada bersendi tulang, sekonyong-konyong ia jatuh terjongkok. Dan ia berdiam diri seolah-olah kehilangan kesadarannya. Gusti Amat. Tatang Sontani dan Andangkara saling memandang. Setelah kaum penggerebek mengangkat kaki, tiba-tiba mereka berseru dengan berbareng, kami atas nama seluruh anggota himpunan Sangkuriang menghaturkan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada Tuanku Sangaji yang Maha Besar. Dan dalam sekejap mata saja, di depan Sangaji berlututlah ratusan orang dengan caranya masing-masing. Mereka berdesak-desakan seolah-olah takut tiada memperoleh tempat. Bersambung ke bab 141. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.